Jangan pernah remehkan tangan kasar seorang petani. Malam itu, di antara kilauan neon yang menari di Cakrawala Jakarta, semua mata tertuju pada Arjuna, si primadona ibu kota yang anggun. Tapi, siapa sangka, jantungnya yang beku justru dilelehkan oleh sorot mata polos dari Jaka, pemuda desa yang pakaiannya masih beraroma tanah dan keringat. Mereka bertemu di simpang takdir. Jaka dengan modal nekat dan semangat sekeras baja. Arjuna dikurung dalam sangkar emas kemewahan. Inilah kisah Jaka, pemuda lugu dari pelosok yang berani menantang takdir, melawan tiran restu mertua, dan membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh uang orang tua. Hanya butuh semangat untuk meraih kekayaan yang sesungguhnya. Siapakah yang akan menang? Kilauan berlian atau ketulusan hati? Saksikan pertempuran cinta, restu, dan rezeki yang akan mengguncang ibu kota. Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil bernama Lembah Sunyi. Di sanalah Jaka tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya baik hati, tetapi juga dikenal sebagai pemuda tamban. Bukan berarti lamban, tamban di desanya berarti cerdas, ulet, dan tak kenal lelah. Dia adalah tulang punggung yang disayangi seluruh warga. Namun, Jaka tahu, desanya yang damai tak bisa menawarkan masa depan yang ia impikan. Suatu senja, di bawah pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu generasinya, Jaka bersumpah pada dirinya sendiri, aku akan bawa pulang rezeki sebesar gunung itu ke Lembah Sunyi. Momen perpisahan itu begitu mengharukan. Ibunya menangis tersedus, tangannya yang keriput menyerahkan satu-satunya jimat keluarga, secari kain lusuh berisi doa dan beberapa keping uang receh. Kesunyian desa yang akrab terasa kontras dengan gemuruh harapan yang membara di dada Jaka. Suara klakson bus malam yang memekakkan telinga menjadi genderang perang, memisahkan Jaka dari masa lalunya dan mendorongnya menuju rimba beton yang kejam. Dia pergi dengan satu tekad, mengubah nasib. Setibanya di Jakarta, Jaka langsung berhadapan dengan kerasnya ibu kota. Wajah kota yang gemerlap ternyata menyimpan sisi gelap yang tak kenal ampun. Ia bekerja serabutan dari menjadi kuli panggul di pasar yang sibuk, hingga mendorong gerobak dagangan di bawah terik matahari. Namun, tak peduli seberapa berat beban yang ia pikul, senyum tulus dan semangat yang menyala-nyala tak pernah padam dari wajahnya. Suatu sore yang terik, takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda. Saat Jaka sedang bersusah payah mendorong gerobak dagangannya menanjak, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti mendadak di depannya. Gerobak Jaka hampir menabrak bemper mengkilap mobil itu. Dari dalam mobil, keluarlah Arjuna, seorang gadis dengan kecantikan yang seolah tak tersentuh oleh debu jalanan. Bukan amarah yang muncul di wajahnya, melainkan rasa iba yang bercampur dengan ketakjuban saat melihat Jaka Arjuna yang selama ini hidupnya dikelilingi oleh pria-pria mapan dan berkelas, tertegun oleh aura ketulusan yang memancar dari Jaka. Ia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asli. Dia tertarik pada cerita perjuangan di balik tetesan keringat yang membasahi wajah pemuda itu, pada tawa lepasnya yang seolah menertawakan kerasnya hidup. Sejak saat itu, mereka mulai sering bertemu. Pertemuan-pertemuan rahasia di kafe-kafe kecil menjadi rutinitas mereka. Arjuna mengajari Jaka tentang kode etik kota, tentang cara berbicara dan berpakaian. Sebaliknya, Jaka mengajari Arjuna tentang nilai sejati kehidupan, tentang kebahagiaan sederhana yang selama ini hilang dari gemerlap dunianya. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara hiruk-pikuk Jakarta. Hubungan Jaka dan Arjuna semakin hari semakin serius. Cinta mereka tumbuh subur, tak terhalang oleh perbedaan latar belakang. Merasa sudah waktunya, Jaka memberanikan diri
untuk melangkah lebih jauh. Dengan hati yang berdebar kencang, ia datang ke kediaman Arjuna yang megah bak istana. Namun, di sanalah ia bertemu dengan dinding penghalang tertinggi. Bapak Wijaya, ayah Arjuna, seorang konglomerat angkuh yang memandang rendah siapapun yang tak selevel dengannya. Konfrontasi pertama itu menjadi puncak konflik emosional yang menyakitkan. Dengan tatapan menghina, Bapak Wijaya melemparkan sebuah cek kosong ke hadapan Jaka. Suaranya dingin dan menusuk. "Berapa harga mimpimu, anak muda? Tulis angka berapapun yang kau mau. Ambil ini dan jauhi putriku. Kau itu hanya seonggok lumpur yang akan mengotori permata keluarga kami." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Jaka. Dia tidak marah, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cek itu. Bukan untuk mengisinya, tapi untuk merobeknya perlahan di hadapan Bapak Wijaya. Dengan suara yang bergetar menahan luka namun tegas, Jaka membalas, "Saya tidak butuh uang Bapak, tapi saya berjanji, saya akan kembali. Bukan sebagai pengemis cinta, tapi sebagai pria yang rezekinya jauh lebih halal dan berkah dari yang pernah Bapak bayangkan." Arjuna yang mengintip dari balik pintu menyaksikan semuanya dengan air mata berlinang. Ketegasan dan harga diri Jaka justru membuat keputusannya semakin bulat. Ia tahu hatinya telah memilih pria yang tepat. Penghinaan itu tidak mematahkan Jaka, justru sebaliknya. Itu menyulut api semangat yang lebih besar di dalam hatinya. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan serabutan. Sudah saatnya ia mengaplikasikan kecerdasan tamban yang menjadi ciri khasnya. Jaka sadar, modal terbesarnya bukanlah uang, melainkan ilmu bertani yang diwariskan turun-temurun di desanya. Dengan bantuan koneksi yang diam-diam diberikan Arjuna dan sentuhan modern yang ia pelajari, Jaka memulai sebuah revolusi. Ia mendirikan usaha urban farming berbasis kearifan lokal. Sebuah konsep pertanian di tengah kota yang ramah lingkungan dan sedang digandrungi kaum urban. Perjalanannya tidak mulus. Ia harus menghadapi penipuan, kegagalan panen, hingga hambatan birokrasi yang rumit. Namun, setiap kali ia jatuh, Jaka selalu bangkit lebih kuat. Didorong oleh dukungan moral tanpa batas dari Arjuna yang selalu ada di sisinya. Dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Bisnis Jaka meledak. Inovasinya diliput oleh berbagai media. Namanya mulai dikenal luas. Suatu malam, Bapak Wijaya melihat sosok Jaka di layar televisi. Bukan lagi sebagai pemuda desa yang lusuh dan dekil, tapi sebagai seorang pengusaha muda yang visioner dan inspiratif. Ini adalah kemenangan mutlak etos kerja dan hati yang bersih atas kesombongan materi. Jaka telah membuktikan nilainya. Waktunya telah tiba. Jaka kembali ke rumah megah keluarga Arjuna. Kali ini, ia tidak datang dengan pakaian kotor dan wajah lelah. Ia datang dengan kesuksesan nyata yang terpancar dari auranya, membawa wibawa yang didapatkan dari kerja keras. Ia tidak datang dengan mobil mewah atau hadiah mahal. Sebagai gantinya, ia membawa sebuah keranjang berisi hasil panen pertamanya yang paling berharga untuk dimasak oleh ibunda Arjuna. Sebuah simbol dari mana ia berasal dan apa yang telah ia capai. Ini adalah klimaks dari perjuangannya. Di hadapan Bapak Wijaya, Jaka tidak lagi meminta restu dengan kepala tertunduk. Ia dengan hormat menyampaikan undangan pernikahannya dengan Arjuna. Bapak Wijaya, yang kini hatinya telah luluh, menatap Jaka dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ia sadar telah salah menilai pemuda ini. Air mata yang tak bisa lagi ia tahan mengalir di pipinya.
Bukan air mata kemarahan, tapi air mata kekaguman pada kegigihan dan cinta tulus yang Jaka berikan pada putrinya. Dengan suara bergetar, Bapak Wijaya berkata, "Jaka, anakku, kalian tidak hanya membuktikan cinta, tapi juga mengajarkan saya arti kekayaan yang sesungguhnya. Nikahi putriku, dan jadilah penerus semangat yang tulus ini." Adegan diakhiri dengan sebuah pernikahan sederhana namun penuh makna. Jaka dan Arjuna melambaikan tangan dengan bahagia dari sebuah mobil sederhana, membawa serta kekayaan sejati, cinta yang tulus dan rezeki yang berkah. Jaka telah membuktikan cinta sejati tak lari oleh hinaan. Kekayaan hakiki adalah semangat yang tak pernah padam, dan hati yang tamban, hati yang ulet dan tak kenal menyerah. Bagaimana menurutmu? Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Jaka? Tuliskan komentarmu di bawah ya. Jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Ruang Kisah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.